Pada pertemuan terakhir kita bahas tentang sahur dan pada saat ini kita akan bahas tentang buka puasa ya. Ada beberapa hal yang diperhatikan terkait dengan buka puasa. Yang pertama, berbuka puasa itu ketika matahari terbenam secara total ya. Jadi kalau seperti ini mataharinya masih ada, maka belum berbuka ya. Tapi dia hanya boleh berbuka ketika matahari sudah total tenggelam ya. Jadi kalau bulatannya masih ada, maka tidak boleh berbuka kecuali matahari sudah terbenam secara total. Dan sunnahnya adalah menyegerakan berbuka ya, menyegerakan berbuka tidak menunda-nunda. Dan dalam bahasa Arab disebut dengan at-ta'jil, pakai ain, at-ta'jil ya. Dan ini sudah jadi istilah kita, ta'jilan ya. Ta'jilan. Tapi kalau orang Indonesia pakai hamzah, ta'jil. Kalau ta'jil itu bahasa Arab artinya diakhirkan. Kalau pakai ain disegerakan. Jadi yang benar ta'jil. Kapan ta'jilan ya? Jadi ta'jil. Dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersafar kemudian matahari tenggelam, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Bilal, inzil fajdah lana." Wahai Bilal, segera siapkan makanan buat berbuka. Maka waktu itu masih terang sekali, karena matahari baru saja tenggelam. Maka sebagian sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, inna alaika naharon." Ya Rasulullah, masih siang. Kata Rasulullah, "Inzil fajdah lana." Siapkan makanan, kita berbuka. Ya. Para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, nanti ya Rasulullah, masih asyams, masih kelihatan matahari, masih terang maksudnya." Akhirnya Rasulullah SAW tetap suruh berbuka, akhirnya mereka berbuka. Sampai sahabat berkata, seandainya ada seorang dari kami berdiri di atas onta, dia masih melihat bulatan apa? Matahari. Menunjukkan Rasulullah SAW sangat segera berbuka. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza aqbala lailu min hahuna wa adbara an-nahara min hahuna wa gharabatis syams wa qad aftara shaim." Jika malam telah gelap telah datang dan siang mulai sudah pergi, matahari tenggelam, maka telah berbuka orang-orang yang berbuka. Namun ketika berbuka seorang berusaha untuk memastikan ya. Namun hendaknya memastikan matahari sudah tenggelam ya. Kita harus hati-hati karena hukum asal siang masih ada, hukum asal siang. Maka seorang tidak boleh berbuka kecuali dengan yakin. Dia yakin bagaimana caranya? Bisa dengan lihat langsung ya. Bisa juga dengan aplikasi yang dia yakini ya. Ya, intinya dia yakin. Kalau dia masih ragu maka jangan. Jangan ya. Seandainya dia misalnya dia sedang berada di tepi pantai, kemudian sambil menanti sunset ya, matahari tenggelam, kemudian tiba-tiba dilihat matahari tenggelam sudah benar-benar turun tenggelam di cakrawala, meskipun orang belum berkumandang dengan azan, dia sudah boleh berbuka. Enggak usah nunggu apa? Tukang azan. Karena tukang azan mungkin dia buka dulu baru dia azan. Atau aplikasinya salah, aplikasi belum tentu akurat benar, karena dia tempat ini luas, terkadang dia salah akurasi ya. Sebaliknya kalau di depan dia matahari kelihatan, sementara kemudian azan sudah dikumandangkan, sementara dia masih lihat matahari, maka dia tidak boleh ngikutin muadzin karena depan dia matahari masih kelihatan. Kalau matahari sudah tenggelam, maka dia segera berbuka. Tidak usah bilang tunggu dulu, siapa tahu balik lagi, jangan. Karena nggak mungkin balik lagi. Kalau balik lagi matahari berarti hari kiamat ya. Jadi dia harus yakin. Yang berikutnya yang menjadi patokan adalah di mana posisi dia berada ya. Seandainya dia sedang berada di langit atau di atas, biasanya bukanya tertunda karena matahari masih kelihatan. Matahari masih kelihatan, berbeda dengan yang di bawah. Saya sendiri pernah naik pesawat, kemudian ketika mendarat, kemudian pilot memberi pengumuman bahwasanya sudah saatnya berbuka. Saya buka jendela, ternyata matahari kelihatan. Berarti dia menggunakan jadwal di darat. Ya, saya tidak boleh ya, karena matahari masih apa? Kelihatan ya. Oleh karenanya saya harus menunggu matahari tenggelam karena posisi saya masih melihat matahari. Ya. Demikian juga jadwal berbuka. Jadi jadwal berbuka sesuai di mana kita berada. Misalnya seorang bersafar dari Indonesia menuju Madinah. Dia bersahur di Indonesia jam 4.40 azan. Kemudian dia berangkat naik pesawat jam 8.
kemudian ternyata ketika menuju ke arah barat, maka matahari semakin tertunda. Ya, maka dia tidak boleh berbuka puasa dengan jadwal Jakarta. Dia harus berbuka puasa sesuai dengan jadwal di mana tubuh dia berada. Ya. Karena sebagian jamaah ketika mereka naik pesawat, waduh, ini sudah jam 6 di Indonesia nih. Padahal masih di atas apa? Pesawat. Sudah waktunya buka, waktu Jakarta dan sekitarnya. Sekitarnya Mas, bukan satu dunia, sekitarnya ya. Jadi dia bilang lah, karena kita sahur di Indonesia, kita buka pakai jadwal Indonesia. Enggak. Yang benar posisi kamu di mana, sahur atau berbuka sesuai dengan apa? Posisimu. Sesuai dengan posisimu. Ini penting. Jadi sahur dan berbuka sesuai dengan posisi kita. Maka jika kita sedang bersafar, kalau ternyata matahari masih kelihatan, maka kita tidak boleh berbuka. Kalau dia mengatakan, Ustadz saya berat kalau harus nunda lagi buka puasa 4 jam, ikut jadwal Madinah. Ya silakan kau berbuka, tapi kau qadha. Ya, tapi kau mengqadha karena puasamu tidak sah. Karena kau makan di siang hari bolong. Seorang musafir boleh berbuka enggak? Boleh ya. Jadi intinya, di mana posisi kita itu yang menentukan. Beda antara waktu di darat dengan di atas ya. Beda juga antara seorang di Indonesia maupun di Madinah misalnya. Waktu berbuka sesuai dengan di mana posisi dia. Sebaliknya, kalau dia terbang ke arah timur, dia semakin cepat berbuka. Misalnya dia bersahur di Jakarta, kemudian dia menuju Papua, dia bisa berbuka 2 jam lebih cepat. Ya. Dia bisa berbuka 2 jam lebih cepat karena dia mendapati matahari tenggelam lebih cepat. Taib, ini yang perlu diperhatikan. Jadi meskipun menyegerakan tapi harus tahu aturan-aturannya. Adapun waktu berbuka, maka yang disunahkan adalah rutab. Rasulullah SAW kalau berbuka maka farrutabat. Rutabat ialah korma yang masih basah ya. Yang masih belum kering ya. Rutab biasa kita makan ya. Bisa ada rutab ajwa, ada rutab sukari, ada macam-macam, ada rutab majdul, ada banyak macam-macam korma, ambar ya. Dan di antaranya misalnya rutab yang terkenal di Madinah adalah ruthana, rutab paling enak yang biasanya kalau di Madinah separuh coklat, separuh kuning ya. Pernah lihat? Ya, rutab yang separuh coklat, separuh kuning. Pernah lihat? Belum ya, qadarullah berarti. Semuanya itu rutab. Semuanya sementara dia masih basah namanya apa? Rutab. Itu sunnahnya demikian. Mudah untuk dimakan, kemudian dia basah, dia seperti buah. Kalau tidak ada rutab, fatamarat. Tamarat korma yang sudah kering. Sudah apa? Sudah kering. Ya, ya semua sukari yang kering juga ada, ajwa yang kering juga sudah ada. Kalau enggak ada, hasfatan min ma. Maka Rasulullah SAW minum air putih. Jadi urutannya rutab, kalau enggak ada korma, kalau enggak ada minum air putih. Ya, ini sunnahnya ya. Kalau gorengan, makruh. Makruh atau wajib? Enggak, mubah, terserah. Kemarin saya buka puasa, subhanallah, korma satu orang cuma satu, tapi gorengan berbagai macam aneka warna ya. Ada tempe goreng, ada tahu goreng, ada pisang molen, ada bakwan, subhanallah. Korma satu orang cuma satu dapat jatah. Tapi gorengan, kearifan lokal. Taib. Jadi sunahnya demikian, rutab, kalau nggak ada korma, kalau nggak ada air putih. Nah, sebelum berbuka sekitar 10 menit, 5 menit ya, 10 menit atau 5 menit ya. Silakan berdoa. Datang dalam hadis bahwasanya doa seorang yang berpuasa ya tidak ditolak hatta yuftir, dalam sebagian riwayat hatta yuftir, sampai dia berbuka. Sampai dia selama dia berpuasa dia silakan berdoa. Dalam sebagian riwayat hina yuftir, ketika dia berbuka. Dalam sebagian riwayat inda fitrihi, inda itu ketika, dan ini bisa kata Syekh Utsaimin rahimahullah bisa maksudnya menjelang berbuka atau setelah berbuka, karena kata inda ketika itu bisa mencakup sebelum maupun sesudah. Jadi intinya kita banyak berdoa menjelang berbuka. Ini sunnah yang banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Hendaknya seorang sempatkan waktu meskipun 5 menit, meskipun 3 menit, angkat tangan berdoa kepada Allah. Dan inilah di puncak-puncak doa mudah dikabulkan ya, di tatkala seorang yang berpuasa sedang di puncak-puncak hausnya, puncak dahaganya, puncak laparnya, lemahnya tubuhnya, kemudian dia mengadakan tangannya minta kepada Allah, dan hamba yang seperti ini ya biasanya mudah dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
doanya bebas, doa apa saja. Tapi ketika mau makan, maka ada beberapa doa yang mungkin bisa dibaca. Datang dalam hadis riwayatnya dhaif, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rabbika aftartu dan seterusnya. Ini meskipun dhaif tapi boleh saja diriwayatkan dari sebagian salaf, mereka berdoa dengan doa tersebut, tapi tidak kita nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh-boleh saja. Atau kita baca seperti dari doanya Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau kalau mau berbuka, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Yang maknanya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan rahmatmu, bi rahmatika allati wasi'at kulla syai', yang rahmatmu meliputi segala sesuatu, agar Engkau mengampuniku. Saya ulangi, Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Maknanya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau dengan bertawassul dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu agar Engkau mengampuniku. Ini juga doa dari Abdullah bin Amr bin As. Kemudian kita bismillah, kita berbuka. Setelah berbuka, kita boleh baca, datang dalam sebagian riwayat, zahabat dhama'u wa tallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Ya, telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan, ya, dan telah tegak pahala insyaallah taala. Hanya saja Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan doa ini tidak dibaca kalau musim dingin. Kalau di Madinah musim dingin enggak ada haus. Orang haus. Tapi kalau dia haus, dia minum, maka dia baca doa ini. Artinya orang yang haus minum kemudian hausnya hilang, maka silakan baca doa ini. Tapi kalau seperti Madinah musim dingin tidak ada haus, ya. Tidak ada haus, ya. Dan tidak perlu dibaca kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, karena seakan-akan kita berbohong karena kita tidak haus, kita bilang telah hilang apa? Dahaga. Tapi kalau kita rata-rata haus karena daerah kita daerah tropis, ya. Ini sunnah-sunnah terkait dengan berbuka yang saya tekankan, jangan lupa berdoa sebelum berbuka, ini penting, ya. Di puncak-puncak kita lagi lemah-lemahnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ketika berpuasa, apa saja hal-hal yang harus dihindari ketika berpuasa, ya? Ada pembatal-batal puasa, ya, dan ada pengurang atau pembatal pahala puasa. Yang ketiga, adab-adab buruk yang bisa menghalangi kesempurnaan puasa. Pembatal-batal puasa, perhatikan ada beberapa. Yang pertama, jima. Ini yang paling parah. Jima di siang hari bulan Ramadan. Pertama, dia merupakan dosa besar, ya. Yang kedua, dia harus bayar apa? Kafarah. Dia harus bayar kafarah. Ada seorang sahabat menjimai istrinya di siang hari bulan Ramadan. Maka kemudian dia datang kepada Nabi, dia berkata, taraktu, ya Rasulullah, saya terbakar. Artinya dia merasa dosanya sangat parah. Dalam riwayat dia berkata, halaktu, saya telah binasa. Maka Rasulullah SAW bertanya, wa ma ahlakaka, apa yang buat engkau binasa? Kata dia, waqa'tu fi imra'ati fi nahari Ramadan. Saya menggauli istri saya di siang hari bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kafarahnya apa? Fahal tastati'u an tu'tika raqabah, apakah kau mampu untuk memerdekakan seorang budak? Kata dia, tidak bisa ya Rasulullah, saya miskin, enggak punya budak untuk memerdekakan. Ketika dia tidak bisa membayar kafarah yang pertama, maka berpindah pada yang kedua. Ini yang pertama dia enggak bisa, kemudian yang kedua, fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain, apakah kau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? Kata dia, tidak bisa ya Rasulullah. 1 bulan aja gagal, apalagi 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut maksudnya apa? Kalau ada bolong, harus ulang lagi dari awal. Seperti beli Pertamax. Harus ulang lagi dari apa? Dari nol. Atau Pertalite, sama aja ya. Ulang dari apa? Dari nol. Jadi, kalau dia gagal atau dia bolong di tengah-tengah, misalnya dia sudah puasa 1 bulan, kemudian dia puasa 50 hari. Ternyata hari 50 ke 1, dia tidak puasa. Batal tanpa ada uzur, maka harus ulang lagi dari awal. Siapa yang mampu? Tapi kalau dia bolong karena ada uzur syar'i seperti sakit atau bersafar, ya, atau pas hari Idul Fitri, maka tidak jadi masalah. Kata dia, saya tidak mampu ya Rasulullah. Dan buktinya dia 1 bulan aja dia tidak mampu. Akhirnya dia menggauli istrinya di siang hari. Akhirnya tinggal pilihan yang ketiga, fahal tastati'u an tut'ima sittina miskinan, apakah kau mampu untuk memberi makan 60 fakir miskin? Saya tidak mampu. Dia miskin. Gimana mau kasih makan orang? Dia sendiri butuh makanan. Akhirnya tidak bisa bayar kafarah.
Tidak lama kemudian ada orang bawa sedekah kepada Nabi 2 keranjang korma. Kemudian Rasulullah SAW kasih dia pemberian sedekah kepada orang tersebut. Kata Nabi, bayarlah kafarahmu, beri makan 60 fakir miskin dengan 2 keranjang korma ini. Kata dia, a'ala afqara minna ya Rasulullah. Apakah saya sedekahkan kepada orang yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah? Demi Allah di Madinah saya yang paling miskin ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sudah, beri makan kepada keluargamu. Maka dia pulang dengan gembira. Subhanallah, Rasulullah SAW tertawa ketika menyampaikan hadis ini. Karena orang ini datang ketakutan, melakukan dosa, kelaparan, tidak punya makanan, pulang bawa 2 keranjang korma. Tapi antum jangan ikut-ikutan ya. Jadi maksud saya, subhanallah, akhirnya dia bisa melakukan yang ketiga. Ini dalil bahwasanya kalau berhubungan dengan istri di siang hari bulan Ramadan, maka bukan cuma dosa besar, kedua dia harus membayar apa? Kafarah dengan urutan sebagaimana tadi telah kita jelaskan. Nah, yang jadi harus kita perhatikan, apa ini maksud dengan jima? Jima adalah intinya gampangannya jika kepala zakar, zakar kan ada kepalanya, ada batangnya. Nah, kepala zakar kalau sudah seluruhnya masuk ke dalam kemaluan, maka dikatakan jima. Tidak harus seluruh zakar, tapi kepalanya saja. Jika baru masuk 1/3, 2/3, maka tidak dikatakan apa? Jima. Rasulullah mengatakan, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Jika telah bertemu 2 tempat sunat, ya. Tempat sunat laki-laki adalah di kepala zakar, di situlah kulitnya dipotong. Kalau itu sudah masuk ke dalam kemaluan wanita, maka telah terjadi jima. Gampangannya kalau sudah terjadi penetrasi, maka sudah terjadi apa? Jima. Tetapi jika tidak terjadi jima, misalnya seorang suami menggoda istrinya, kemudian dia mendekatkan kemaluan ke kemaluan, tapi tidak terjadi, kepala zakarnya tidak tenggelam, maka kemudian dia ejakulasi, maka batal tapi tidak bayar kafarah karena bukan jima. Paham? Paham? Tidak ada siaran ulang. Saya menjelaskan dengan sangat berat. Tidak ada siaran ulang. Saya rasa paham ya, karena ini penjelasan 20 tahun ke atas ya, alhamdulillah sudah paham. Baik, jadi itu maknanya jima. Kalau tidak terjadi jima, terjadi ejakulasi, maka puasa batal tapi tidak bayar apa? Kafarah. Jika terjadi penetrasi, meskipun tidak ejakulasi, tetap dikatakan apa? Jima. Meskipun tidak terjadi ejakulasi, tetap dosa besar, puasanya batal dan bayar apa? Kafarah. Baik, yang kedua di antara pembatal puasa al-istimna, mengeluarkan air mani dengan sengaja, ya. Dengan cara halal atau dengan cara haram. Cara halal misalnya dengan istrinya yang melakukannya untuk dia, dengan cara haram jika dia melakukan sendiri, maka ini batalkan puasanya dan dia dosa, hanya saja tidak bayar kafarah karena bukan jima. Paham? Tidak ada siaran ulang. Terus. Yang ketiga, makan dan minum. Makan dan minum, ini juga membatalkan puasa jelas. Ya. Kemudian sengaja muntah, kata Nabi SAW, "Man dhara'ahul qai' falyutimma shaumahu wa man istaqa'a falyaqdi." Siapa yang kemuntah, maka lanjutkan puasanya. Adapun yang sengaja memuntahkan dengan ngorek-ngorek tangan di ini atau dia mencium sesuatu biar muntah, maka puasanya batal. Maka puasanya batal. Tapi kalau dia tidak sengaja muntah karena sakit kemudian kemuntah, maka tidak batal puasa. Yang kelima murtad. Siapa yang murtad, puasanya batal. Bukan puasanya saja, semua amal juga apa? Batal. Kemudian haid dan nifas. Haid dan nifas maka batal. Seorang wanita haid 1 menit sebelum terbenam matahari, puasanya sah atau tidak? Tidak, karena dia batal. Ustaz, dia nggak dapat pahala? Dapat pahala. Siapa bilang tidak dapat pahala? Dia dari awal sampai akhir. Cuma secara hukum syar'i dia harus mengqadha. Tapi bukan berarti usaha dia tidak makan, tidak minum sampai setengah hari, sampai tidak ada pahalanya. Ada pahalanya. Tetapi dia tetap harus mengqadha apa? Puasa. Ya. Karena secara hukum syar'i haid atau nifas membatalkan puasa. Ini harus dihindari, batal puasa. Taib. Sekarang ada perkara yang penting, lebih penting juga adalah pengurang pembatal pahala puasa, yaitu maksiat. Secara apa? Maksiat. Maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan, maksiat hati dan lain-lainnya. Kata Nabi SAW, ya, man lam yada' qaula zur wal jahla wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'am wa syarabahu. Siapa yang ketika berpuasa tidak meninggalkan dusta, dia menjalankan konsekuensi dusta, ya, praktek aplikasikan dustanya dalam kehidupannya, maka Allah tidak butuh dengan laparnya dan dahaganya. Itu puasanya tidak diterima. Orang yang melakukan maksiat,
puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Tapi puasanya apa? Sah. Sah, hanya tidak berpahala. Artinya secara hukum syar'i dia tidak perlu mengqadha. Tidak perlu mengqadha. Ada orang puasa bohong, puasanya sah, tidak perlu mengqadha, tapi pahalanya hilang. Pahalanya hilang. Oleh karenanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga, ya. Lapar dahaga, dia puasa tapi tidak ada pahalanya sama sekali. Seperti Rasulullah SAW mengatakan, "Rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa sahar wa ta'ab." Betapa banyak orang salat malam, salat tarawih, dia tidak mendapatkan pahalanya, dia hanya mendapatkan begadang dan keletihan. Artinya dia salat tapi tidak dapat pahala. Ini puasa tapi tidak dapat pahala. Maka seorang kalau berpuasa, maka dia harus menjaga matanya, telinganya, lisan, hatinya. Kata Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, beliau berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka minal itsm wal kadzib." Kalau kau berpuasa, maka hendaknya matamu puasa, pendengaranmu puasa, penglihatanmu puasa. Maka seorang berpuasa jangan lihat wanita terbuka auratnya. Siapa yang puasa nonton film Korea, pasti pahalanya kena roaming, pasti. Pasti. Apalagi Korea roaming internasional. Maka kita jaga diri, ya. Kalau kita pun harus mendengar berita, tutup itu kepala pembawa berita tersebut, ya. Karena pembawa berita tersebut biasanya terbuka auratnya, terbuka rambut aurat atau bukan? Aurat. Leher aurat bukan? Apalagi dada, ya. Oleh karenanya jangan sampai seorang melihat hal tersebut, ya, berusaha kalau dia lihat dia palingkan wajahnya. Dia palingkan apa? Wajahnya. Ya, jangan dia teruskan. Demikian juga kalau terdengar musik-musik ghibah, dia berhentikan, ya. Ya palingkan, ya kan, tidak bisa hindari, tapi kalau begitu kita terdengar, kita berusaha menghindari. Adapun kita membiarkan diri kita untuk melihat, memandang, mendengar hal tersebut, maka sayang pahala puasa kita, sayang. Kita ini puasa entah sampai kapan nggak tahu, ya. Tahun ini alhamdulillah ketemu Ramadan, tahun depan belum tentu. Ya kita jadikan puasa kita puasa spesial. Hindari maksiat. Kita lagi browsing sesuatu, dengar, jangan diklik, langsung dilewatin aja, ya, karena sulit untuk menghindar, ya. Tapi siapa yang bulan Ramadan kemudian melihat yang haram, maka puasanya berkurang pahalanya. Semakin banyak, semakin berkurang, bisa jadi habis pahala puasanya, ya. Makanya ibu-ibu ingat jangan nonton sinetron, ya. Nonton film, kadang ngabisin waktu nonton sinetron. Sinetron kadang nonton lihat laki-laki tampan. Yang laki-laki nonton sinetron lihat perempuan cantik, lebih cantik dari istrinya, repot. Akhirnya bermaksiat pahalanya berkurang. Demikian lisan juga jangan berdusta, jangan melakukan dosa-dosa, lisan hati juga dijaga. Ini sudah saya tulis di sini, puasanya sah tapi pahala hilang atau berkurang. Puasanya sah tapi pahalanya hilang atau berkurang. Ini hal dua yang harus dihindari. Yang ketiga, adab-adab yang buruk. Adab yang buruk ini mungkin tidak sampai derajat dosa, tetapi dia menghalangi kesempurnaan puasa. Rasulullah SAW dalam satu hadis berkata, "Idza kana yaumu siyami ahadikum fala yaskhab." Jangan teriak-teriak. Rasulullah orang teriak-teriak enggak ada dosa, tapi kerjaan yang tidak ada manfaatnya. Kalau tidak ada hal yang membuat kita harus teriak, ngapain kita teriak-teriak, ya. Maka di sini Rasulullah mengajarkan ketika sedang puasa jangan teriak-teriak. Fala yaskhab wala yarfas, kata-kata kotor. Kemudian kata-kata kotor, ya. Kemudian wala yajhal, jangan melakukan kebodohan. Apa itu kebodohan? Hal-hal yang tidak pantas untuk atas konsekuensi orang berilmu. Orang udah ngaji nggak pantas seperti itu. Hindari, ya. Hindari melakukan hal yang merupakan kebodohan yang tidak sesuai dengan konsekuensi orang udah ngaji, harusnya nggak seperti itu. Ini terkait dengan adab. Mungkin tidak sampai derajat dosa, tetapi mengurangi kesempurnaan apa? Puasa, ya. Maka seorang berusaha mengkonsekuensikan, orang memanfaatkan waktunya sehingga dia tidak melakukan hal yang bodoh, yang tidak ada faedahnya ketika sedang berpuasa. Kemudian jangan membalas caci maki orang. Rasulullah mengatakan, wa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul ini mru'un shaim. Kalau ada orang caci maki dia, maka dia jangan dia balas. Dia bilang saya sedang puasa.
Baik, padahal membalas cacian orang hukumnya boleh. Hukumnya boleh jika setimpal. Kata Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang balas keburukan, keburukan semisalnya. Ada orang bilang kamu kampret juga. Kamu anjing juga, kamu babi juga, kamu tikus juga. Ini enggak ada masalah, enggak dosa. Yang penting dibalas dengan apa? Setimpal. Kalau lebih baru enggak boleh. Kamu anjing ya, kamu anjing rabies. Ini enggak boleh. Karena apa? Berlebihan, enggak boleh. Tetapi meskipun boleh, jangan dilakukan. Membalas caci maki orang meski setimpal. Meski setimpal, dihindari. Ini adab. Dia tidak susah tapi mengurangi apa? Mengurangi kesempurnaan apa? Puasa. Orang masuk di dunia maya kemudian orang ini maki dia balas maki, ngapain? Ngapain? Kita sedang berpuasa. Makanya kata Jabir bin Abdullah, "Falyakun alaihi al-waqar." Hendaknya dia tenang ya ketika sedang berpuasa, tidak teriak-teriak, tidak melakukan hal yang bodoh-bodoh, yaitu berwibawa ketika sedang berpuasa. Wala taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawaan. Kata Jabir bin Abdullah, jangan kau jadikan hari ketika berpuasa dengan hari tidak berpuasa sama saja. Harus ada beda. Ini bulan Ramadan bukan hari-hari biasa. Tidak boleh sama seperti hari-hari biasanya. Ketika seorang sedang berpuasa, dia dalam kondisi yang sangat prima di hadapan Allah, kondisi yang luar biasa, maka jangan dia menodai kesucian Ramadannya dengan melakukan maksiat atau juga melakukan hal yang mengurangi adab, yang tidak beradab. Maka seorang agar puasa yang sempurna, dia hindari 3 perkara ini. 1, pembatal puasa. Yang kedua, pembatal atau pengurang pahala apa? Puasa. Yang ketiga, penghalang kesempurnaan apa? Puasa. Terkait dengan adab-adab. Bukan dosa tapi bisa mengurangi kesempurnaan puasa. Paham sampai sini? Baik, kita lanjut. Yang dibolehkan saat berpuasa. Pertama yang dibolehkan, tidak membatalkan. Maksudnya ini tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan. Yang pertama, jima dalam kondisi lupa sedang puasa. Kalau orang jima lupa, aman. Lanjut aja. Lanjut aja. Meskipun ini agak sulit terjadi, tapi kalau terjadi, boleh. Kalau bulan Ramadan mungkin tidak terjadi, tapi kalau selain Ramadan mungkin terjadi. Seorang laki puasa Senin, puasa Kamis, dia lupa, dia lihat istrinya, kemudian dia gauli, iya puasa, qadarullah, sudah selesai. Lanjut puasa? Lanjut. Tapi kalau Ramadan, susah. Susah mau lupa. Kalau suami lupa, istri pasti ingat. Kalau istri lupa, suami pasti ingat. Kalau dua-duanya lupa, ini pasti sekongkol. Nggak mungkin. Tapi mau saya, seandainya terjadi jima karena lupa, maka puasanya sah karena tidak sengaja melakukannya. Yang kedua, makan dan minum kondisi lupa, sama kondisi lupa. Rasulullah SAW bersabda, man nasiya fahuwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa padahal dia sedang berpuasa, kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia sempurnakan puasanya. Sungguhnya Allah memberikan dia rezeki, makanan maupun minuman. Itu makanan minum rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang lagi puasa dia lupa, kemudian dia buka kulkas, kemudian dia minum air dingin, kemudian dia makan es krim, setelah itu wah, puasa lupa. Enggak apa-apa, aman. Aman. Itu rezekinya, berarti apa? Rezekinya ya. Rezekinya ya. Makanya saya pernah sama kawan, dia puasa Senin Kamis, saya tidak puasa waktu itu. Dia ngundang saya, terus kita mampir di macam food court, tapi terlalu pagi. Dia bilang, Ustadz minum apa? Makan apa? Kita pesan nasi goreng. Saya bilang, ya silakan pesan nasi goreng. Ternyata nasi gorengnya belum buka. Mie ayam ternyata belum buka. Yang ada cuma teh hangat, manis. Pesan 2. Saya minum, dia juga minum. Setelah selesai, ya Allah Ustadz, saya puasa. Enggak apa-apa, karena dia lupa waktu apa minum. Tapi rezekinya cuma teh panas ya. Nasi goreng, mie ayam enggak ada ya. Sesuai dengan jadi kalau dia ternyata lupa apapun yang dia makan, tidak membatalkan puasa ya. Tidak membatalkan puasa dengan syarat lupa. Timbul di pembahasan di kalangan para ulama. Jika kita melihat seorang sedang puasa dan dia lupa dan dia makan dan minum, tegur atau tidak? Tegur atau tidak? Ya? Ada yang bilang jangan ditegur, itu rizki, jangan dipotong, rizki dari Allah. Ada yang bilang harus ditegur karena itu adalah kemungkaran, maka harus
tegur. Pesan saya, kalaupun Anda menegurnya, jangan pas lagi makan sambal, kasihan. Artinya dia pas sudah minum baru tegur. Makan sambal tegur, kasihan. Jadi makan dan minum lupa, ada hadisnya secara khusus tidak membatalkan puasa. Dan jima dikiaskan kepada hal ini, dikiaskan. Makanya dikatakan karena makan dan minum tidak membatalkan puasa, jika lupa demikian pun jima dikiaskan. Yang berikutnya di antara hal yang tidak membatalkan puasa adalah keluar mani tanpa sengaja. Keluar mani tanpa sengaja. Di antara yang disebutkan oleh para ulama seperti mimpi basah. Mimpi basah di luar kemampuannya. Mimpi basah. Dia mimpi basah di siang hari. Batal puasa atau tidak? Tidak, karena ini di luar apa? Kemudian tidak sengaja. Demikian juga disebut oleh para ulama dalam buku fikih, ada seorang wanita misalnya mendatangi seorang laki kemudian menciumnya tanpa dia kehendaki, tahu-tahu dicium dirayu, akhirnya tiba-tiba dia ejakulasi. Ini di luar kemampuan dia juga, maka juga tidak membatalkan apa? Puasa ya. Misalnya juga tidak sengaja lihat cewek kemudian melihat sekali kemudian dia palingan tapi dia berpikir terus. Akhirnya jadi apa? Ejakulasi. Batal puasa tidak? Tidak. Tidak. Beda kalau dia lihat lagi, lihat kedua kali batal, berarti dia sengaja. Karena pandangan pertama dimaafkan. Dia lihat astagfirullah, tapi dia mikir mulu. Taruhlah kemudian terjadi, dibahas oleh para fuqaha, para ulama, ternyata terjadi ejakulasi, maka puasanya tidak batal karena dia keluar tanpa kemauan dia. Beda kalau dia ngelihat lagi, atau dia ngeraba melihat, itu ejakulasi dengan kesengajaan dia. Maka itu membatalkan apa? Puasa. Ya. Kemudian diantaranya menelan sisa makan di sela-sela gigi. Si orang berpuasa kemudian sisa sedikit kecil ketelan, ya. Atau dia kelihatan sedikit telan, maka tidak membatalkan apa? Puasa ya. Karena dimaafkan, terlalu kecil. Ya. Beda kalau besar ya dibuang, tapi kalau kecil kayak liur ketelan, ini tidak mengapa karena makan sela-sela gigi itu biasanya cuma sedikit. Kemudian juga tidak membatalkan puasa muntah tidak sengaja. Tadi hadisnya ada mandarahul qai' falyutimma shaumahu wa man istaqa'a falyaqdi. Siapa yang terdominasi oleh muntah sehingga dia muntah tanpa sengaja, maka hendaknya dia lanjutkan puasanya. Dan siapa yang menyengajakan muntah maka batal puasanya. Kemudian juga menelan ludah, yang keenam liur, dahak dan semisalnya. Ini kalau sekedar di sini maka tidak jadi masalah. Jadi khilaf ulama jika dikumpulkan ludahnya, dia kumpulkan, sudah terkumpul, kemudian dia telan lagi. Yang benar tidak apa-apa. Ada khilaf, tapi yang benar tidak membatalkan apa? Puasa. Yang benar tidak membatalkan puasa. Beda kalau puasa, ya, udah keluar dari lidah, dia tarik lagi, itu batal. Karena sudah keluar, jadi memasukkan sesuatu yang ada dari luar apa? Mulut, meskipun bersumber dari dalam. Tapi kalau masih dalam mulut, pendapat yang lebih kuat tidak membatalkan apa? Puasa. Karena tidak disebutkan para sahabat buang-buang ludah, tidak disebutkan. Mereka biasa hidup biasa, menjalani kehidupan mereka biasa tanpa kemudian buang-buang apa? Ludah. Maka yang benar menelan liur tidak jadi masalah. Kemudian juga dimaafkan juga menelan sisa kumur-kumur wudu. Seorang berwudu, kemudian dia berkumur-kumur, pasti ada sisanya enggak? Pasti. Kalau kita berkumur-kumur 50 cc, pasti kalau kita keluarkan tinggal 48. 2 cc di mana? Tersebar di seluruh apa? Mulut ya. Ketelan. Dan itu dimaafkan karena bukan itu maksud dari puasa ya. Maksud itu tidak membatalkan puasa, itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Makanya tidak diriwayatkan para sahabat habis wudu mereka buang-buang ludah, enggak. Normal aja buang air ini sisa enggak ada masalah, dimaafkan. Dimaafkan ya. Kemudian juga di antara yang tidak mengapa sisa rasa siwak. Siwak itu berasa enggak? Rasa mentol, rasa mint, apalagi siwak di Madinah ya. Kalau Nabi dulu bersiwak dengan kayu arak, tentu ada rasanya, makanya seger ya. Seger itu pasti ada bahan kimianya. Tapi tidak diriwayatkan bahwasanya para sahabat kalau bersiwak kemudian mereka buang-buang ludah, enggak. Siwak ada dua kondisi. Kondisi pertama, sepakat ulama dianjurkan sebelum zuhur. Jadi orang kalau puasa, dia sunnah, dianjurkan atau sunnah,
sebelum zuhur, boleh bersiwak ketika berpuasa, bersiwak. Yang penting sebelum apa? Zuhur. Karena kita tahu di antara sunnah yang disukai oleh Nabi adalah bersiwak. Hanya saja para ulama khilaf ketika setelah zuhur. Apakah disunnahkan atau makruh? Tidak sampai haram, sunnah atau makruh. Khilaf di kalangan para ulama. Yang mengatakan makruh, kata mereka karena setelah zuhur kita biarin mulut bau, jangan dihilangkan. Rasulullah bersabda, la khalufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misk. Sungguhnya aroma bau mulut seorang yang berpuasa lebih disukai oleh Allah daripada bau minyak kasturi, aroma minyak kasturi. Makanya kalau setelah zuhur biarin aja mulut ada aroma, biarin aja karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini pendapat. Pendapat yang lebih kuat mereka mengatakan sunnah ya, sunnah. Ya karena tidak ada dalil yang sahih yang menyatakan Nabi melarang setelah zuhur tidak boleh bersiwak lagi. Oleh karenanya bersiwak kapan saja, apalagi seorang mau baca Quran, biar segar dia bersiwak. Ya, seorang ingin berzikir, dia bersiwak dan itu kebiasaan Nabi SAW dan tidak ada dalil mengkhususkannya. Maka Rasulullah suka bersiwak apakah sedang berpuasa atau tidak berpuasa. Maka yang benar siwak kapan saja dianjurkan. Adapun aroma bau mulut seorang berpuasa, ada yang mengatakan aroma tersebut bukan dari mulut tapi dari lambung. Tetap aja akan ada aroma tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya kalau pun ada aroma tetap dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dianjurkan tetap bersiwak. Wallahu alam bisawab. Tapi intinya siwak itu tidak mengapa bagi orang yang berpuasa. Dan kita tahu namanya orang bersiwak pasti ada sisa rasanya. Rasa mint, rasa mentol itu ada. Dari sini dikiaskan kepada siwak kita boleh bersikat gigi pakai apa? Oh, odol. Yang penting jangan dimakan odolnya ya. Odolnya sisa-sisa, taruhlah ada rasa mint, ketelan, tidak mengapa. Ya, karena itu tidak merubah esensi hakikat apa? Puasa. Ya, tentu seorang tidak menggampang-gampangkan ya. Tapi dia berniat untuk membersihkan mulutnya supaya dia bisa semangat baca Al-Qur'an karena memang kalau kita mulut bersih segar, lebih semangat berzikir, lebih semangat baca Al-Qur'an. Ini juga dimaafkan. Tapi demikian juga di antara hal-hal yang dimaafkan perkara-perkara kontemporer yang dibahas oleh para ulama ini juga banyak ya. Di antaranya obat asma. Obat asma ventoler apa namanya ya. Ibarat terbuat dari oksigen dicampur dengan sedikit obat ya. Sekali semprot entah berapa mili oksigen yang dipadatkan kemudian dikeluarkan bentuk gas. Kalau oksigen masuk dalam tubuh kita nggak ada masalah karena oksigen nggak ada masalah ya. Tetapi masalahnya di situ ada obat. Obat itu bahan asing yang masuk dalam tubuh. Kata para ulama, menurut pendapat yang lebih kuat tidak mengapa karena obat tersebut maksudnya ke paru-paru. Dia tujuannya kemana? Ke paru-paru. Sementara yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dan semaknanya. Dan makan dan minum adalah hakikatnya memasukkan gizi ke dalam lambung. Memasukkan gizi ke dalam apa? Lambung, bukan ke paru-paru. Dari sini obat asma yang lebih kuat tidak jadi masalah. Obat jantung juga khilaf di kalangan para ulama. Obat jantung diletakkan di bawah lidah. Kata mereka tidak masuk ke lambung, dia melalui di bawah lidah masuk ke pori-pori kemudian menuju ke jantung. Jika memang mekanismenya bukan untuk ditelan ke dalam lambung tapi cuma dia apa? Pori-pori di bawah lidah kemudian masuk ke jantung, maka seharusnya tidak membatalkan puasa. Demikian juga obat suntik, bukan infus atau vitamin. Obat suntik insulin. Ini dia tidak fungsinya sebagai makanan dan bukan gizi, tapi dia obat. Beda kalau infus. Kalau infus membatalkan puasa. Karena infus fungsinya sebagai pengganti makan dan minum. Meskipun tidak masuk lewat lambung, tapi langsung lewat darah, tetapi dia fungsinya seperti makan dan minum, maka fatwa para ulama membatalkan puasa. Adapun obat suntik seperti apa? Seperti insulin, terus apa? Vaksin, misalnya apa namanya? Untuk apa namanya buat kalau mau dioperasi suntik apa sebelumnya supaya tidak rasa mati rasa bius ya bius ini semua tidak jadi masalah karena dia bukan fungsinya untuk gizi tetapi adalah untuk obat. Lain halnya dengan infus atau vitamin. Orang suntik vitamin C jangan suntik nanti malam aja, jangan apa jangan siang-siang ketika sedang berpuasa karena itu fungsinya seperti gizi, seperti makan dan minum.
Demikian juga terkait dengan masalah, saya sempat kemarin baru-baru ditanya tentang cuci darah. Cuci darah, kalau cuci darah sekedar dicuci saja, dibersihkan darah tersebut dimasukkan lagi, maka tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah ketika ditambahkan dengan gizi-gizi yang lain, kemudian dimasukkan lagi dalam tubuh seorang, maka batal. Maka apa? Batal. Ada khilaf di kalangan para ulama tentang masalah hijamah. Rasulullah bersabda, aftarul hajim wal mahjum. Orang yang bekam dan dibekam batal puasanya. Ini khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan orang berbekam maka batal puasanya. Dan jumhur mengatakan tidak batal, makruh tapi tidak sampai batal ya. Yang mengatakan batal karena ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang berbekam maka batal. Ada yang mengatakan kan bekam mengeluarkan, yang membatalkan itu yang memasukkan dalam tubuh. Bekam kan mengeluarkan darah, kenapa batal? Dibantah oleh yang mengatakan batal, bukankah Rasulullah juga mengatakan muntah, sengaja muntah batal? Bukankah sengaja muntah juga mengeluarkan sesuatu? Bukan memasukkan apa? Sesuatu. Ya udah kita terikat dengan dalil, ketika muntah batal, maka bekam juga apa? Batal. Ilahnya karena orang yang muntah, sengaja muntah atau yang bekam bisa membuat tubuhnya lemah, apalagi keluar darah yang banyak, maka batal puasa. Dari sini mereka menganalogikan dengan donor darah. Kalau seorang sedang berpuasa donor darah, maka puasanya batal karena mirip dengan bekam darah jumlah yang besar keluar dari tubuh. Pendapat jumhur mengatakan tidak batal tersebut mansuh, kayak apa kata mereka cuma sekedar makruh dan macam-macam, atau bahaya bisa buat batal dan macam-macam. Tapi kata mereka tidak membatalkan ya. Dengan begitu kalau bekam tidak membatalkan puasa, maka donor darah juga tidak membatalkan puasa. Maka anjuran saya kalau ingin bekam sebaiknya di malam hari. Adapun kalau sekedar mengambil darah untuk periksa tidak batal karena dia jumlah yang apa? Sedikit. Jumlah yang sedikit tidak membatalkan apa? Puasa. Tapi kalau jumlah besar bekam sampai 20 titik itu mending dilakukan di malam hari sehingga kita keluar dari perselisihan para ulama ya. Taib. Berikutnya uzur-uzur tidak puasa. Uzur-uzur yang buat orang tidak puasa ada dua. Pertama, uzur yang mungkin hilang, maka ini dibayar dengan qadha. Dibayar dengan qadha. Karena dia bisa hilang uzurnya. Ketika uzurnya bisa hilang, dia bisa puasa lagi. Maka caranya dengan mengqadha. Ada uzur yang tidak bisa hilang. Kalau tidak bisa hilang, dia tidak bisa puasa sampai kapanpun. Maka dengan fidyah. Logikanya sederhana. Kalau bisa dibayar lain waktu dengan qadha, dengan bayar utang qadha. Kalau tidak bisa maka bayar dengan apa? Fidyah. Baik, berikut ini beberapa hal uzur. Pertama, sakit. Sakit ada beberapa model. Pertama, tidak mempengaruhi puasa, maka ini bukan uzur. Contoh sakit panu. Enggak ada masalah sakit panu. Ya, pusing sedikit. Enggak ada masalah. Pilek sedikit. Lagi pilek nih, buka pilek apa cuma sedikit. Ya enggak, pusing dikit, tidak boleh batalkan apa? Puasa karena sakit yang ringan yang tidak pengaruhi puasa seseorang. Kemudian adapun sakit yang merupakan uzur, sakit uzur yang jika puasa menunda penyembuhan. Ini maka boleh seorang batalkan puasa, atau semakin berat dia puasa tapi sangat berat. Sakit berat ini juga dia batalkan puasa, atau menambah parah sakit. Maka seperti ini, sakit-sakit seperti ini dia boleh batalkan apa? Puasanya. Jangan dia paksa. Dia boleh batalkan puasanya. Faham? Ya, bisa menunda kesembuhan atau semakin parah atau dia berat melakukannya. Kemudian yang ketiga, sakit yang berat tidak mungkin disembuhkan secara medis, ini nanti dibahas di sini ya. Yaitu dengan fidyah. Taib. Safar ada tiga kondisi. Safar. Rasulullah Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian sakit atau sedang bersafar, maka dia berbuka, maka dia ganti di hari yang lain, qadha. Jadi uzur yang kedua yang buat seorang boleh berbuka adalah safar. Safar ada tiga kondisi. Di zaman Nabi SAW ada sebagian orang puasa ketika safar, ada yang tidak. Kata Anas bin Malik, kita bersafar, faminna sha'im wa minnal muftir. Di antara kami ada yang berpuasa ketika bersafar, di antara kami ada yang berbuka. Falam ya'ibis sha'imul muftir walam muftiru sha'ima. Maka yang berbuka tidak mencela yang berpuasa, yang berpuasa tidak mencela yang berbuka. Berarti boleh. Boleh berbuka, boleh enggak? Ya, boleh, ya. Tetapi ada tiga kondisi. Kondisi pertama, jika dia puasa, berat puasa, maka ini harus berbuka. Harus berbuka. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minal birri asyamu fis safar. Bukan merupakan kebaikan
sengaja berpuasa ketika apa? Safar. Dia berpuasa berat, angkat barang, keringatan, lagi safar. Udah buka aja. Allah ingin kasih keringanan, ngapain kau susahkan diri? Allah tidak mencari kesulitan dirimu. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin yang ringan, Allah tidak ingin yang berat. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah ingin kalian ringan. Kalau berat tidak boleh. Demikian juga ketika Rasulullah SAW berjihad di bulan Ramadan ketika sedang berpuasa. Maka Rasulullah SAW sengaja berbuka di hadapan orang-orang karena mau jihad lawan musuh. Kita butuh energi. Rasulullah berbuka di hadapan para sahabat agar mereka ikut berbuka. Ternyata dikabarkan kepada Nabi, ada sebagian yang masih tetap berpuasa. Maka Rasulullah berkata sallallahu alaihi wasallam, ulaikal usat. Mereka orang-orang yang membangkang, mereka orang yang bermaksiat. Ya. Jadi kalau berat jangan paksa untuk apa? Berpuasa. Kondisi kedua, mudah berpuasa, ringan. Seperti zaman sekarang kita safar, naik pesawat turun gampang, apalagi safar mau ke Papua, naik pesawat turun udah buka puasa, enak ya. Apa susahnya? Nah kalau ringan maka dianjurkan tetap berpuasa, meskipun boleh berbuka, tapi dianjurkan tetap berpuasa. Kenapa? Ada 3 hal. Yang pertama di bulan Ramadan, dia berpuasa bulan Ramadan mendapatkan kemuliaannya. Yang kedua tugas cepat selesai, jadi dia tidak punya utang puasa. Yang ketiga lebih ringan karena dia berpuasa dengan kaum muslimin rame-rame, beda dari kalau puasa sendirian. Oleh karenanya jika kondisi ringan, lebih dianjurkan untuk tetap berpuasa. Jika tidak berat tidak ringan maka bebas. Puasa boleh biasa aja, tidak berat tidak juga ringan, bebas. Buka boleh, berpuasa juga boleh. Maka kapan dia selesai bersafar, dia harus mengqadha puasanya ya. Ini uzur yang bisa hilang. Yang berikutnya haid atau nifas. Haid nifas. Kalau selesai haid maka dia mengqadha di bulan yang lain. Nifas juga demikian. Kalau selesai nifas maka dia mengqadha di bulan yang lain. Taib, ini uzur-uzur yang mungkin hilang. Model kedua, uzur-uzur yang tidak mungkin hilang. Maka ini secara logika maka dibayarnya dengan apa? Fidyah. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ayat ini kemudian di akhirnya diberikan untuk orang tua yang berat untuk berpuasa, mereka hendaknya bayar fidyah. 2 uzur, pertama orang tua yang sulit berpuasa, bukan tidak mampu tapi sulit. Kalau dia paksa juga bisa tapi sulit. Tertati-tati, terpapah-papah, setengah mati, sampai kehausan, dahaga, ini enggak begitu. Ya sudah, enggak usah puasa. Dipaksa bisa tapi dia setengah mati. Ya, kesehatannya mungkin bisa semakin menurun. Maka seperti ini wa 'alal ladzina yutiqunahu, dalam bagian qiraat wa 'alal ladzina yutawwiqunahu. Intinya bayar apa? Fidyah. Karena uzur ini enggak bisa hilang, enggak mungkin muda lagi. Kalau muda lagi ya puasa lagi. Nanti qadanya pas muda, ya enggak bisa. Orang tua terus, enggak mungkin apa muda lagi. Yang kedua disebut dengan sakit secara medis tidak bisa sembuh, sakit menahun. Sakit berat seperti ginjal, ya, mungkin kanker ini secara medis sulit untuk disembuhkan bertahun-tahun. Maka seperti ini jangan dipaksa puasa, tapi suruh bayar apa? Fidyah. Taruhlah jika kemudian dia sembuh, jika ternyata sembuh di kemudian hari, maka tidak perlu qadha. Tidak perlu apa? Qadha. Misalnya dia punya penyakit ginjal selama 7 tahun, 10 tahun. Selalu cuci darah sehingga dia tidak bisa puasa. Ya sudah, ternyata 10 tahun kemudian dia sembuh, tidak perlu qadha. Karena selama ini dia sudah bayar apa? Fidyah. Sama orang kena asam lambung. Kalau tahan lapar pasti kena asam lambung. Ada orang seperti itu, bertahun-tahun tidak bisa puasa. Suatu hari setelah 7 tahun ternyata dia sembuh, asam lambungnya udah hilang. Jadi dia nggak perlu mengqadha karena dia sudah bayar apa? Fidyah. Karena ketika dia bayar fidyah sesuai dengan aturan. Paham? Yang ketiga, ini yang jadi perdebatan khilaf yang antara yang anak yang pertama atau yang kedua, hamil atau menyusui. Tapi ini sudah kita lanjutkan. Hamil atau menyusui ada khilaf di kalangan para ulama. Ada khilaf. Khilaf ini disampaikan di antaranya, jadi banyak buku fikih juga banyak. Di antara disebutkan oleh Ibnul Munzir, ya, kemudian dalam kitab Ibnu Katsir juga disebutkan dalam tafsirnya, ya.
Ada beberapa pendapat. Yang pertama, orang yang hamil menyusui itu uzur yang bisa hilang atau tidak secara logika. Bisa hilang atau tidak? Bisa. Orang nggak mungkin hamil terus. Nggak mungkin menyusui apa? Terus. Dia hamil karena berhenti hamilnya. Menyusui kadang berhenti juga menyusuinya. Yang jadi perhatian, ya, pertama, jika mampu puasa, wajib puasa. Hamil menyusui, jika mampu puasa tanpa mudarat, maka wajib puasa. Tapi tidak semua, ya. Dia harus konsultasi sama dokter. Mungkin dia mampu tapi ternyata anaknya yang tidak, janinnya yang tidak mampu. Mungkin dia mampu ternyata anaknya yang kelaparan karena dia berpuasa, air susunya menjadi sedikit. Maka jangan sampai dia menzolimi anaknya atau menzolimi janinnya. Tapi intinya kalau dia mampu tanpa ada kemudaratan, dia wajib untuk berpuasa. Baik. Jika dia tidak mampu, maka khilaf. Jika tidak mampu, maka ada khilaf, beberapa pendapat. Pendapat pertama, qadha saja. Ulama mengatakan, kalau saya pendapat Hanafiyah, bahwasanya orang hamil dan menyusui, maka dia hanya qadha. Dia hanya qadha. Karena dia dikiaskan kepada sakit dan safar, iya enggak? Uzur yang bisa hilang. Jadi ini pendapat yang sangat kuat. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Karena secara kiasnya sangat jelas. Ini uzur yang bisa hilang. Maka dia seperti sakit, seperti safar. Kapan uzurnya hilang, maka dia harus mengqadha. Pendapat yang kedua, ya, atau pendapat yang keempat, ini pendapat paling enak. Tidak usah qadha, tidak usah fidyah. Mantap. Tidak usah qadha, tidak usah apa? Fidyah, ya. Pendapat yang lain diperinci. Jika khawatir atas dirinya, qadha. Dia yang tidak bisa puasa. Ibu hamil tersebut tidak, dia lemah. Ibu menyusui tadi lemah. Maka qadha saja. Tapi kalau dikhawatirkan bayinya atau janinnya, maka qadha dan apa? Fidyah. Ini pendapat. Menggabungkan antara qadha dan fidyah jika yang dikhawatirkan adalah apa? Janinnya. Pendapat yang saya kuatkan untuk sementara ini adalah fidyah saja. Fidyah saja. Kenapa? Karena ini adalah fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Fatwa dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ibnu Umar, dan ini ma'ruf disebutkan oleh para ulama, ya. Ibnu Umar berfatwa bagi orang yang hampir menyusui, fidyah saja, enggak usah qadha. Demikian Ibnu Abbas dan dua sahabat mulia, para ahli ilmu. Dan ini disebutkan qaulus sahabi, perkataan atau fatwa sahabat. Kemudian yang berikutnya, tidak dikenal sahabat lain menyelisihi. Tidak ada disebutkan fatwa lain dari sahabat. Pendapat-pendapat lain dinisbahkan bukan sahabat, tapi kepada setelah zaman apa? Sahabat. Yang dinisbahkan sahabat pendapat fidyah saja. Namun tidak dikatakan ini adalah ijma' sukuti karena pendapat ini tidak dikatakan masyhur di kalangan sahabat. Tapi intinya ini pendapat sebagian sahabat dan tidak dikenal sahabat lain menyelisih. Makanya saya berpegang dengan pendapat ini dan kita disuruh untuk mengikuti para salaf, para sahabat. Mereka lebih mengerti tentang agama. Sehingga mereka berfatwa bahwasanya wanita hamil atau menyusui jika tidak berpuasa karena uzur, maka cuma bayar apa? Fidyah, tidak perlu qadha. Kemudian yang berikutnya, kondisi ini mirip dengan uzur yang berkepanjangan. Kondisi ini mirip dengan uzur yang berkepanjangan. Ya, seperti sakit yang berkepanjangan. Bukankah ada wanita, coba ada seorang wanita hamil, dia enggak kuat apa? Puasa. Hamil anak pertama. Setelah itu dia menyusui 2 tahun. Tidak, berarti sudah berapa tahun tidak puasa? 3. Ternyata tahun keempat hamil lagi, anak kedua, suaminya produktif, ya. Kemudian tahun puasa menyusui berapa tahun lagi? 2 tahun. Sudah berapa tahun? 6 tahun. Anak ketiga tahun ke-7 hamil lagi. Subhanallah. Puasa berapa tahun lagi? 2 tahun. Sudah 9. Anak keempat hamil lagi. 12 tahun ini tidak puasa. Ini sulit kita mau suruh dia untuk qadha selama 12 tahun, 12 kali 30 hari, terlalu banyak. Ya, maka ini suami-suami produktif luar biasa. Oleh karenanya tidak saya lebih cenderung kepada pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Kemudian juga ini dikiaskan dengan orang tua yang sulit puasa. Allah berfirman, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, sebagian qiraah Ibnu Abbas membaca wa 'alal ladzina yutawwiqunahu, yaitu sebagai atas orang yang berat melakukannya bayar fidyah. Maksudnya orang tua
Orang tua itu kalau dipaksa dia bisa puasa, tapi berat. Sama wanita hamil kalau dia paksa dia bisa puasa, tapi berat. Maka dari sini ada kesamaan. Sebagaimana orang tua bayar fidyah, wanita hamil mesti juga bayar apa? Fidyah. Dan ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha wada'a anil musafir syatrus salat wa anil hamil wal murdi as-siyam. Artinya Allah memaafkan, mengangkat dari orang musafir setengah salat. Orang musafir salat zuhur berapa rakaat? 2 rakaat. Paham ya? Bukan 4. Allah angkat berapa setengahnya. Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia qadha yang duanya karena sudah diangkat. Kemudian Nabi berkata, wa anil hamil wal murdi as-siyam, dan Allah mengangkat dari orang hamil dan menyusui puasa. Berarti diangkat, selesai. Katanya kalau sudah tidak hamil lagi bukan harus mengqadha lagi. Sebagaimana orang musafir ketika sudah pulang kampung tidak perlu mengqadha 2 tadi. Karena sudah diangkat oleh Allah. Ini termasuk hadis yang cukup kuat yang mengatakan bahwasanya wanita hamil dan menyusui tidak perlu mengqadha, hanya cukup bayar fidyah. Baik, Ustaz, bagaimana orang pekerjaan yang berat sehingga tidak mau berpuasa? Maka kalau bisa cari pekerjaan lain, maka dia cari kerjaan yang lain. Ya. Kalau bisa cuti, maka wajib apa? Cuti. Kalau tidak mampu, dia harus kerja. Ya, seperti dia kerja harus menjaga tempat yang panas, maka dia berusaha puasa. Kalau dia ternyata merasa sulit, dia boleh berbuka karena uzur. Karena uzur, mungkin dia tugasnya bakar roti, panas-panas terus. Ya dia berusaha dulu, mampu nggak? Cuti nggak bisa. Utang banyak ditagih orang. Terpaksa dia kerja karena menafkahi anak istrinya. Kalau ternyata dia tidak kuat, dia harus di depan tempat kerja yang panas, kerja berat, maka dia batal, maka tidak mengapa. Tapi dia harus berusaha untuk puasa dulu. Siapa tahu kuat di sebagian hari. Kalau sudah tidak mampu, maka dia berbuka. Wallahu alam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini kajian kita ya. Wallahu ta'ala alam bishawab ya. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.